Scene tiba-tiba menunjukkan masa kecil Emma yang ditinggal oleh ibunya. Jadi, sekarang Emma hanya akan tinggal bareng Shinichiro dan Maiki sebagai saudari termudanya mereka. Di sana juga, Emma melihat latihan bela dirinya si Baji dan Maiki. Meskipun sama-sama orang Jepang, si Baji dan Maiki merasa asing dengan nama Emma. Nah, dari situlah si Baji menamai dirinya sebagai Edward yang dipanggil Ed, dan si Maiki namanya Michael yang dipanggil Maiki. Nah, disitulah asal mula si Maiki pakai nama sebutan ini sampai sekarang. Di sana, si Emma sempat nangis karena si ibunya gak pulang-pulang. Abis itu, pas si Emma belajar bela diri, si Maiki nyatain dirinya bahwa dirinya adalah saudaranya si Emma. Jadi kalau ada apa-apa, Maiki akan melindunginya. Kemudian ada cerita flashback juga nih tentang si Inupi yang ngasih tahu ke si Maiki kalau Black Dragon udah bubar dan akan bergabung aja ke Toman. Namun, Inupi ingin Takemichi menjadi ketua Black Dragon generasi ke-11. Si Maiki bukannya marah banget, tapi dia malah khawatir dengan Takemichi yang akan meninggalkan Toman. Karena bagi Maiki dan Inupi, si Takemichi tuh katanya punya sikap seperti si Shinichiro. Makanya mereka gak mau kehilangan si Takemichi. Kembali ke sekarang, kali ini Divisi 1 melaporkan kejadian tentang si Koko ditangkap Tenjiku dan Mucho berkhianat. Inupi juga ngasih tahu perkiraan Tenjiku akan menyerang Toman lagi itu besok karena bertepatan dengan hari terbentuknya Black Dragon generasi si Shinichiro. Ya udah deh, mereka akan segera melakukan rapat darurat untuk perang. Di sisi lain, si Kakucho nyuruh si Izana untuk tidak melakukan pembunuhan demi menghancurkan Toman. Namun, Izana tetap akan melakukannya. Balik lagi ke Toman, di sini Toman akhirnya rapat. Draken mengumumkan bahwa mereka akan berperang sebentar lagi sama si Tenjiku. Mereka diperingati bahwa Tenjiku ini adalah geng yang licik, maka mereka harus berhati-hati dengan itu. Tiba-tiba, si Hakai datang ngasih kabar bahwa si Mitsuya dan Smiley pas mau datang ke rapat ini diserbu sama para Tenjiku. Yang akhirnya mereka berdua tak sadarkan diri dan ada di rumah sakit sekarang. Terus gimana dong cara Toman bisa menang kalau para kapten divisi banyak yang terluka dan gak ada? Mereka hanya bisa gelut dengan cara licik juga, yang dimana Toman belum pernah melakukan cara licik. Abis itu, si Pehian pun menenangkan mereka dan ngasih tahu bahwa jika menggunakan senjata udah masuk tindakan kriminal dan Toman bukanlah geng seperti itu. Maka dari itu, kita harus tetap bertarung dengan caranya si Maiki. Maiki pun nyuruh si Hakai buat jagain Smiley dan Mitsuya. Takutnya pas mereka bangun, mereka malah mau ikut perang juga. Nah, Maiki ingin mereka istirahat aja. Pokoknya, Toman gak boleh takut dengan apapun. Meskipun gak ada kapten yang bakal ngejaga divisinya, tapi Toman punya Maiki yang akan melindungi semuanya. Semuanya pun akhirnya kembali semangat. Paginya, si Takemichi dan Inupi datang ke makamnya si Shinichiro. Tiba-tiba, si Izana datang di sana. Inupi pun langsung marah karena apa yang Izana inginkan dari si Kokonoi. Setelah itu, Maiki dan Emma juga ada di sana. Maiki pun nyuruh Takemichi buat nemenin Emma di luar makam. Habis itu, Shin memperlihatkan si Kisaki dan Hanma. Kisaki katanya akan mengotori tangannya sendiri. Ini aneh, itulah yang dirasakan oleh si Hanma. Karena ini gak seperti biasanya si Kisaki mau bertindak dan malah gak ngegunain orang lain buat jalanin tindakannya. Baik lagi ke Takemichi, di sini si Emma baru tahu lagi wajah si Izana seperti apa. Karena dulu kan masih samar-samar gitu liatnya. Emma pun nyeritain tentang si Maiki yang selalu tegar di situasi apapun. Mau itu pas Shinichiro mati, Baji mati, si Maiki tetap tegar di hadapan orang lain. Padahal dirinya lah yang paling tersakiti. Maiki masih seperti anak kecil. Maka dari itu, ketika Maiki lagi down dan kehilangan arah, Emma akan mendorongnya terus ke arah lebih baik.
Takemichi pun lega dengarnya karena ada orang yang bisa mengerti si Maiki. Tapi dari situ dia sadar, kenapa Maiki jadi jahat di masa depan? Apakah Emma ada di masa depan? Shin pun sedikit mundur ke belakang pas si Kisaki ngasih tahu ke Izana bahwa mereka harus menghancurkan mental si Maiki. Nah, balik lagi ke sekarang. Nah, dengan cepat Kisaki dan Hanma pun muncul di sana sambil megang tongkat besi baseball. Kisaki pun mulai siap memukul. Takemichi tentunya panik. Namun, sasaran si Kisaki ternyata adalah si Emma. Dan pukulannya keras banget. Coba bayangin aja kalian dipukul tongkat besi. Emma pun terpental dan tak sadarkan diri. Kisaki pun langsung kabur. Takemichi yang lihat itu pun panik banget dan takut banget. Bisa-bisanya si Kisaki ngelakuin ini ke cewek. Takemichi pun merasa gak guna. Setelah itu, si Maiki yang keluar dari makam pun kebingungan dan langsung dikasih tahu bahwa Emma diserang si Kisaki. Sedangkan si Izana yang lihat adik kandungnya terluka itu malah baik-baik aja dan pergi gitu aja. Mereka pun akan segera membawanya ke rumah sakit. Di perjalanan itu, si Emma sempat tersadar. Dia ngasih tahu ke si Maiki bahwa tubuhnya gak bisa digerakin. Terus, dia juga ingin si Maiki sampaikan perasaannya ke si Draken, bahwa Emma mencintainya. Emma juga ngasih pesan ke si Takemichi untuk terus jagain si Maiki. Setelah berpesan seperti itu, Emma pun log out dari dunia animenya. Maiki pun sadar Emma ternyata udah pergi. Tapi dia berharap aja Emma masih bisa denger dengan terus bercerita. Entah kenapa, scene ini menurut saya sedih banget sih. Sedih karena melihat Emma yang mati dan berpesan. Lalu Maiki yang mencoba tegar, setegar-tegarnya dengan kepergian Emma.